BNS Squad. Kali ini BNS Special Figure menghadirkan sosok penyanyi muda berbakat dengan genre hip-hopnya. Sukses lewat lagu Diss Track yang ditonton hingga 2,5 juta. Ia juga aktif berkolaborasi dengan musisi-musisi hip-hop kenamaan Indonesia. Sebut saja Eko Show, Toton Karibo, dan masih banyak lagi. We present to you Jackson Serang. Yeah, Jackson Serang is in the house finally. Apa kabar? Puji Tuhan baik-baik. Wow, luar biasa sekali Kak Jackson karena bisa mampir di BNS Podcast Special Figure. Kita mau ucapin thank you so much ya karena bisa hadir dan pastinya akan berbagi pengalaman, cerita yang inspiratif tentunya bersama BNS Squad yang sekarang lagi nonton nih Kak. Kak Jackson gimana kabarnya, sehat? Puji Tuhan sehat sekali. Wow. Tapi agak sedikit agak serak-serak kayak Justin Aldrin. Oh, jadi sedikit lagi kayak Justin Aldrin. Soalnya hampir 1 minggu serak-serak terus nih. Gak tau kurang istirahat atau apa. Mungkin terlalu produktif ya. Tapi luar biasa loh. Masih muda, produktif, terus berkarya. Dan ini bisa menjadi salah satu sosok yang inspiratif sekali buat BNS Squad di rumah yang sekarang lagi nonton. Kalau kita masih muda, ayo sama-sama yuk kita semangat untuk terus berkarya seperti Kak Jackson. Kita berikan tepuk tangan dong. Kita bakalan obrolin sesuatu yang pastinya menarik ya tentang perjalanan karir Kak Jackson, memilih musik hip hop dan sebagai rapper gitu, dan juga mungkin kehidupannya Kak Jackson sendiri kita bakalan bahas itu. Tapi sebelum itu kita bakalan ajak Kak Jackson untuk bermain game. Dan games andalan dari BNS Podcast Special Figure adalah games Rogo-Rogo. Oke Kak Jackson Serang, sekarang di depan Kak Andi ini sudah ada tabung rogo-rogo. Nah, kenapa disebut rogo-rogo? Ini lagi-lagi saya harus menjelaskan ya, karena Kak Jackson kan aslinya dari Ambon. Jadi ini kalau kita ingin mengambil gulungan-gulungan kertasnya itu kita harus rogo-rogo. Rogo-rogo. Apa itu kayak acak-acak gitu? Iya, diacak-acak kayak digali gitu. Gali. Sampai dapat kertas gitu. Nanti kalau seandainya Kak Jackson dapat kertas berupa pertanyaan, berarti Kak Jackson harus jawab dengan jujur. Tapi kalau seandainya Kak Jackson dapatnya ternyata tantangan, maka Kak Jackson harus siap untuk melaksanakan. Tapi jangan khawatir karena bukan cuma Kak Jackson saja yang bermain, saya akan temani Kak Jackson untuk bermain. Jadi kita akan sama-sama bergiliran untuk mengambil kertas yang ada di dalam tabung rogo-rogo ini. Tapi kita bikin berbeda aja untuk hari ini. Karena kalau kita berdua mengambilnya satu kali Kak. Jadi nanti siapa yang baca duluan atau Mbak Ator dari belakang. Sama-sama ini. Sama-sama. Kak Jackson duluan, tapi jangan langsung dibaca kertasnya. Oke, siap. Oke. Habis ini baru Kak Andi nih, gitu. Ya kan? Karena acara saya, jadi saya yang ngatur. Obok-obok. Oke. Udah dapat ya. Langsung dapat, tapi jangan buka dulu, Kak. Siap. Iya. Oke. Kak Jackson mau tukar kok. Kira-kira. Boleh buka tapi kita jangan baca. Oke. Kak Jackson mau tukar atau sonde? Apa? Mau bertukar atau tidak? Kayaknya aman ya? Aman. Oke, berarti tidak bertukar nih. Sekarang ini aman. Kayaknya itu bahaya. Emang ada yang tidak aman? Aman semua sih Aman sebenarnya. semua. Oke, baiklah. Sekarang Kak Jackson karena bilang aman, jadi Kak Jackson duluan dulu baca. Kira-kira itu berupa pertanyaan atau tantangan? Pilih untuk jadi jelek banget tapi kaya, atau ganteng, cantik tapi miskin banget. Wow. Jelek banget tapi kaya, ganteng banget tapi miskin. Kak Jackson lebih pilih mana nih? Ini kan berandai-andai ya, namanya juga game sekalian. Gimana sih? Ya. Oke, coba. Pilih jelek tapi kaya. Pilih jelek tapi kaya. Kenapa tuh, Kak? Bisa operasi plastik di Korea. Aduh, ya bener juga sih ya. Sekarang Mas, semua bisa dirubah. Kalau nanti ada pertanyaan bilang, oke, kalau kita operasi habis langsung gagal, langsung ganteng kembali. Tapi kan gen tidak bisa dirubah. Iya sih, keturunan tetap. Iya, keturunan tetap kayak gitu. Muka original.
Jadi nanti keturunannya juga disuruh untuk operasi plastik juga. Kalau kayak terus 7 turunan, saya akan suruh operasi semua. Oke, kita berikan tepuk tangan luar biasa. Ya itu Jasa Games teman-teman. Tapi kalau kalian juga berada di posisi itu, kayaknya kalian juga akan menjawab demikian. Oke, sekarang giliran saya lagi. Ini juga pertanyaan sih Kak. Apa hal yang paling memalukan yang pernah kamu lakukan? Wow, apa ya hal memalukan yang pernah Beta lakukan? Paling ini aja sih. Oh iya, mungkin Kak Jackson sudah lihat Kak Andi punya podcast bareng sama Kak Kiki, terus sempat juga ada nyanyi-nyanyi India ya. Nah, itu tuh saya pernah melakukan hal yang agak sedikit memalukan. Kan ini konsepnya lagi ada di sawah nih, ya kan? Lagi ada di sawah, and tiba-tiba lagi dengar lagu India, ya lari-larian lah, ala acting apa artis-artis India gitu sambil nyanyi-nyanyi. Nah, waktu itu sempat direkam sama teman, terus diposting di story-nya. Nah, itu hal yang paling memalukan yang pernah saya lakukan dalam hidup saya, dan untuk teman yang nge-record itu, thank you. India. Iya, endingnya tuh kan kurang ajar kan. Iya. Tapi nggak apa-apa, dia bercanda juga, nggak apa-apa. Oke, sekarang giliran lagi kita untuk rogo-rogo lagi. Kita main lagi sekali lagi. Mudah-mudahan Kak Jackson dapat disuruh untuk rap. Oke, sekarang Kak Jackson silakan untuk ambil kertasnya. Rogo-rogonya dirasakan sensasinya dulu Kak. Jangan sampai rasanya enak gitu kan. Ya, kalau merogo-rogo kan biasa enak. Oke, kira-kira Kak Jackson, oh ini kayaknya rogo lebih dalam nih. Kak Jackson dapat. Mau cari sampai dapat ikan ini. Oke, oh itu udah dapat Kak. Itu udah dapat tuh. Kayaknya sih. Sekarang saya juga ya mengambil satu kertas lagi. Aduh PR nih. Rogo-rogo. Ya ampun. Oke, buka. Ini sampai keluar semua ini. Oke, baiklah. Kak Jackson mau tukar? Kita tukar, jangan buka. Jangan buka dulu. Kita tukar saja Kakak. Ayolah. Tukar. Oke. Oke. Ini transaksi deal. kertas. Deal. Deal. Kira dapat apa ya? Astaga. Kayaknya kita harus tukar lagi deh. Kita kayaknya harus tukar lagi Kak. Kita lihat Kak. Itu kayaknya lebih. Soalnya ini kan bukan itu kan. Nah, coba. Ya, Oh iya sih. mendingan tukar aja. Itu Kayaknya aja. pilihan pertama itu adalah yang paling benar. Gitu. Oke, kita tukar aja ya. Oke. Pemirsa kita tukar Deal. lagi. Langsung transaksi balik lagi. Kita Oke, barter. siap. Astaga. Saya duluan atau Kandi duluan? Hah? Kakak dulu. duluan. Oh, iya. Maksudnya kakak yang mencontohkan toh. Nyanyiin salah satu part terbaik dari lagu kamu yang mempunyai makna mendalam. Lagu terbaik yang punya makna mendalam. Kak Jackson kan punya banyak Ada. karya tuh. Iya, kira-kira lagu mana tuh Kak? Sudah siap? Sudah. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Sing sama dorang, su ada yang parbatamang. Sing sama dorang, yang bisa romantis bilang sayang. Martamang-tamang, dong terus baganggu beta kapan. Perbuka hati ini jangan lama lagi. Sampai kapan mau terus begini? Itu aja. Iya, itu maknanya mendalam ya Kak? Iya, jadi dulu tuh cerita lagu ini memang saya dulu tuh memang sebelum dapat seorang Putri Nia Fernandez. Oh, oke. Dia Itu putri jadi pasangan Sumba. yang sekarang. Itu memang dulu 3 tahun sebelum saya pacaran itu maksudnya bukan jomblo ya, apa namanya? Kayak tidak mau mau cari orang yang memang paling tepat. Jadi 3 tahun itu yang pas di Jogja itu dari 2018, 19, 20 itu saya tidak mau pacaran sama sekali. Itu memang sudah jadi komitmen. Betul. Karena ada sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya kayak Masa lalu yang tidak mau dibahas lagi ya. tidak mau dibahas lagi. Iya. Makanya saya tuangkan lagu itu di dalam tuangkan lirik-lirik itu dalam satu lagu yang menceritakan tentang kesendirian saya. Pokoknya ada teman-teman sampai saya di Jogja itu ada teman-teman juga yang
kayak kakak Toton, maksudnya Iya. kayak kakak Toton. Ada yang dulu lihat karena kesendirian saya, terus kakak Toton bilang begini, Jackson, kok nih kayak setiap hari jalan sendiri, tidak ada pacaran, tidak ada pasangan kayak gitu. Mending cari pacar udah daripada nanti kok sakit atau apa, siapa mau lihat. Saya bilang, ada kalian juga, ada kakak Toton, ada maksudnya teman-teman, saudara-saudara yang lain gitu. Banyak itu pokoknya bukan hanya dari teman-teman atau kakak-kakak di sini, tapi itu juga dari orang tua, kayak mama sendiri. Mama bilang, biasa telepon, mama bilang, mana anak mantu ini? Kayak sengaja gitu orang tua. Sengaja disindir gitu ya. Jadi biar dipercepat untuk dapat kayak gitu. Dan akhirnya sekarang dapat Putri, Sumba, mix sama Flores. Wah. Lawan juga. Bahagia kan? Bahagia, puji Tuhan. Dalam proses untuk kesana. Iya, benar banget. Selesai OTW. Tapi emang kayak gitu Kak, orang baik pasti ketemu orang baik. Iya kan? Nah Kak Jackson kan orang baik ya? Baik. Iya, kalau Kak Jackson memang orang baik, nah Kak Jackson bantu Kak ini, Kak Jackson Wih, itu apa? Soalnya ini juga bahaya. Kenapa tadi saya tidak ambil itu saja? Ini curang. Iya kan, Kak Jackson bantu Kak. Ini betul, ini coba pakai gaya rap Kak. Freestyle gitu? Freestyle. Ini Bisa kan? Rambut masuk di mulut. Coba, untuk kali ini sumpah ini saya sama sekali nggak tahu Kak. Coba siap. Ya, saya minta bantuan kan Kak Jackson orang baik. Ya, kita kenal Kak Jackson orang baik teman-teman. Ini jebakan kayaknya. Iya, ini freestyle Kak, freestyle. Coba buatkan satu lagu dengan 3 kata ini. Ular lari lurus. Wih. Iya, freestyle. Oke. Aduh, saya agak kurang tahu freestyle soalnya. Oke? Ular lari lurus, coba. Oke, ular lari lurus. Saya juga dari tadi mikir-mikir kok belum dapat idenya gitu ya. Ular lari lurus, saya pikir lurus biasa. Iya. Oke, kita berikan waktu untuk Kak langsung saya agak Jackson sedikit memikirkan cari-cari bagaimana akhirannya aja. Menyusun ular lari lurus. Kan gak mungkin juga jatuhnya dangdut kan. Ya kan, jadi aneh nih kalau ular lari lurus jatuhnya dangdut. Oke, siap. Oke, wih. Kita lihat hasilnya. Oke, sip. Kak Jackson siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ular lari lurus. Semoga dari sini ke sana jalannya mulus. Ular lari lurus pergi TikTok. Bang Toton dan juga Bang Kobus yang lagi main TikTok. Semoga mereka dua kepalanya hangus. Wow, itu kayaknya ungkapan hati karena kekesalan Kak Jackson melihat Kak Toton yang selalu main TikTok ya. Sedikit ya, sedikit tidak. Kak Toton, maaf. Just kidding. Saya mendukung Kak Toton itu, maksudnya sangat support, saling support. Kakak Toton paling support saya dalam saya punya karya di Jogja ini. Saya juga selalu support Kakak Toton, maksudnya apa yang Kakak Toton bilang saya selalu dengar dan kadang-kadang akhir-akhir ini pas saya sudah pindah, saya lihat ini kenapa live terus di TikTok ini. Saya lihat sampai kepala botak terus ini. Makanya yang saya bilang saya kesal itu pas video kemarin kita baru upload di channel The Bongkar itu. Iya. Part kita semua itu yang pas videonya itu bagian saya, Kakak Glenn, Rion The Bongkar. Bagus, maksudnya pas saya tanya Kakak Toton bilang, kenapa saya dalam video ini kayak tuyul kepala? Soalnya kepala sudah botak. Itu pas dapat tentangan dari Kobus atau siapa yang di TikTok. Saya bilang, aduh Kak, nanti awas. Ya, mungkin karena live live di PC atau nanti apa ke depan tidak tahu. Benar banget. Mungkin karena live di TikTok dapat duit kali ya. Sangat. disawer ya kan. Jadi sekarang beralih dari live IG menuju ke live TikTok. Kayaknya live TikTok bagus teman-teman ya, biar bisa dapat saweran. Kakak Toton nama TikTok itu sekarang Bos Brutal. Oh. Memang Kakak Toton mau buat cukur kepala juga berani karena memang Barani brutal, Bos brutal. Benar sekali. Karena memang karya-karyanya juga brutal. Sama seperti Kak Jackson punya karya-karya juga brutal semua. Nah, kita akan bahas itu nanti ya teman-teman, tapi congratulations karena kita telah menyelesaikan misi Rogo-Rogo. Meskipun tadi saya minta bantuan ya. Iyalah, wants to be millionaire, saya pakai bantuan teman ini. Langsung minta bantuan Kak Jackson, luar biasa ya. Oke teman-teman, kita akan bahas obrolan yang lebih lebih mendalam lagi, yang pastinya lebih seru lagi bareng sama Kak Jackson Seran ya di segmen selanjutnya, yaitu segmen Chit Chat bersama Kak Jackson Seran.
Oke, luar biasa sekali Kak ya. Tadi kita sudah sama-sama bermain rogo-rogo dan Rogo-rogo. seru sekali ya. Akhirnya Kak Toton ini gara-gara kemarin ngomong Kak Toton ya, Kak Jackson bisa dengan beberapa detik aja memikirkan lirik untuk nge-rap ular lari lurus. Ular lari lurus. Itu kan biasa challenge yang dari waktu SD atau SMP biasa kasih cepat kan tuh ular lari lurus, ular Iya lari benar, lurus, benar. Itu permainan masa kecil dulu ya. Iya, dan akhirnya terbukti ini rapper sejati, freestyle keren, bisa. Berikan tepuk tangan dong. 2%. Iya, tapi kan tadi usaha gitu kan? Usahanya harus dihargai. Rapper harus ada usaha untuk freestyle, disuruh freestyle harus freestyle. Betul, cakep nih. Walau tidak tahu sama sekali. Oke, anyway Kak Jackson Saran, kita kenal Kak Jackson kan sebagai anak muda dari Indonesia Timur yang luar biasa gitu ya. Maksudnya luar biasa produktif dalam berkarya. Banyak lagu-lagu yang sudah diproduksi, karya-karya yang sudah dihadirkan dan jujur mengambil aliran musik hip hop. Hip hop rap. Ya, tepatnya rapper. Iya. Gitu. Nah, kalau dari Kak Jackson sendiri nih, kalau ada yang bertanya tentang kenapa sih Kak Jackson memilih aliran rapper atau aliran hip hop dan menjadi seorang rapper, apa spesial itukah hip hop menjadi seorang rapper dalam kehidupannya Kak Jackson nih? Kalau hip hop sendiri maksudnya sudah jadi darah daging di saya dengan adik kakak keluarga. Maksudnya adik kakak kalau yang herannya itu mama bapak itu tidak tahu dulu tuh sebelum rap. Iya. Itu dance kita semua itu dari kakak yang tua, saya sampai adik-adik yang cewek 2 ke bawah. Itu dance semua. Jadi berjalannya waktu pas 2017-18 itu kakak udah rap duluan tuh. 2018 lagi. 2007-2008. Oh, 2007 itu 2008 udah rap lumayan, ya. terus saya mulai ikut-ikut. Saya mulai ikut-ikut untuk nge-rap waktu itu. Mulai ikut-ikut sampai saya rasa bahwa rap ini maksudnya tempat di mana maksudnya curhatan atau penyampaian lewat lagu yang kritikan pokoknya semua di situ. Bisa itu yang jadi yang kenyataan yang terjadi itu kita bisa tuangkan di dalam isi lirik lagu. Iya. Itu makanya saya pas waktu habis selesai tamat sekolah waktu itu mulai agak jarang-jarang untuk dance. Padahal itu waktu itu event juara-juara terus ikut-ikut dance. Oh, memang kelihatan ya anak dance ya. Jadi memang dancer dari dulu ya. Cuman dari situ kayaknya buat lagu lebih gampang. Maksudnya kalau dance kan keringat, capek walaupun lagu juga berpikir capek. Iya. Cuman saya rasa kalau mau buat lagu cuma tulis lirik, duduk rekaman itu lebih gampang, lebih mudah daripada dance. Makanya saya lebih memilih rap karena memang itu sesuatu yang terjadi kapan saja kita bisa buat dalam. Ada satu isu dibuat gitu ya. Kritik apapun itu bisa dibuat. Jadi dengan kata lain memilih menjadi seorang rapper itu dan sudah mencoba itu mulai dari tahun 2007 2008. Kalau saya itu 2008 2009 tuh. 2008 2009. Tapi memang dari keluarga yang juga orang-orang yang mencintai rap atau ini musik hip hop ya, kakak. Iya. Jadi kalau ditanya tentang siapa sih yang ajarin Kak Jackson rap itu siapa? Kalau ajarin sendiri kayaknya tidak ada yang ajar sih. Oh, tidak? Karena kebiasaan saya dulu SMP dulu sering dengar lagu luar kayak dari negara sebelah kayak Malaysia. Itu Jofli Song. Itu lagu-lagunya kita pakai dulu dance kan. Lagu yang kayak Allah Canggung, Assalamualaikum gitu-gitu kan kita pakai untuk dance dulu. Makanya kita kalau anak dance otomatis hafal lagu rap gitu. Jadi mulai itu kan belajar flow juga dari situ kan. Nah, cara pengucapan apa segala macam. Udah dari situ gampang aja untuk nanti kakak yang mulai jadi kayak juri gitu. Habis saya buat lagu, saya bilang, coba dengerin ini bagus atau tidak? Dia bilang, lumayan mulai kayak agak kayak belum terlalu akui dulu kan masih adik-adik. Bilang lumayan lah, not bad bagus, gitu ya. Kayak gitu-gitu aja. Wow. Tapi belum zaman YouTube waktu itu, belum start ke YouTube. Masih di Reverb Nation terus SoundCloud masih masuk lagu di situ biar orang download bisa dari situ, dengar dari situ. Iya, tapi yang anehnya nih ya, yang anehnya dari Kak Jackson Saran ini kalau saya mendapatkan informasi, Kak Jackson ini adalah orang yang sangat mengidolakan Michael Jackson. Yes. Iya kan, Michael Jackson itu kan the king
of Pop ya? Ya. Iya. Kenapa tidak terjun ke ini aliran pop aja gitu? Kenapa harus di rapper gitu loh Kak? Satu faktor yang jadi alasan suara saya memang tidak bagus untuk nyanyi lagu pop. Oke. Biarkan itu Justy Aldrin dan seorang Vicky Salamor yang Gilman Marel. Gas. Oke. Kita biar di rap aja. Saya nggak ketutunan jadi rap. Walau sedikit-sedikit rap-rap nada gitu. Tidak. Memang saya paling idola itu Michael Jackson dari dulu, dari kecil. Memang nama Jackson itu juga sampai dari kecil itu memang keluarga juga panggil Jackson, panggil saya nama sebutan itu Jackson. Itu dari Michael Jackson. Iya. Sampai sekompleks itu panggil Jackson. Jadi memang dari kecil itu sudah mengidolakan seorang Michael Jackson. Iya. Oh iya, tadi juga sempat bilang bahwa memang dari dulu juga suka ngedance. Berarti ya. Tahu dong gerakannya Michael Jackson dong. Iya, kalau Kakak Andi pernah nonton lagu yang kemarin-kemarin sempat collab sama rapper Jakarta Sexy God itu. Itu dia suruh saya dandan kayak Michael Jackson tuh. Style semua, makanya dia suruh gaya semua sampai dance sedikit di dalam. Kalau Kak Andi challenge sekarang untuk kasih tunjuk gaya Michael Jackson, tangan aja sama badan, boleh nggak? Boleh sih. Boleh sih, tapi kayaknya terpaksa ya. Boleh sih, tapi terpaksa. Jangan terpaksa dong, Kak. Coba. Karena kan katanya sangat mengidolakan Michael Jackson ya. Almarhum ya. Iya. Ya, kita tahu itu legend lah. Legend di industri musik pop khususnya ya. Sekarang Kak Jackson mau dedikasikan gerakan. Dikit aja satu gaya dikit yang biasa Michael Jackson buat. Iya. Yang dulu saya ingat. Boleh. Harus berdiri kayaknya. Harus berdiri. Bisa. Kayaknya duduk aja kayak aman deh. Duduk aman. Kalau dulu gerakan apa? Gerakan duduknya. Kayak gini. Dia kan suka gini iya. kan? Benar. Iya. Dia ini. Oh, bisa membayangkan ya kalau misalkan Kak Jackson kita suruh berdiri dan menirukan gayanya Michael Jackson, kayaknya pasti akan keren sekali gitu. Tapi tadi keren loh Kak. Iya. Iya. Apa itu? Ya gerakan Michael Jackson. Oh, kirain video klip yang. Kalau di Sexy God yang featuring sama itu ada disuruh saya gerakan badan kayak gitu, kayak dance ikutin Michael Jackson. Kalau yang tadi memang agak sedikit kotor sih. Daki. Iya, karena terbatas juga. Ini kok tiba-tiba hostnya juga terlalu berinisiatif sih untuk menirukan gaya Michael Jackson gitu ya. Tapi it's okay, kita berikan tepuk tangan untuk usahanya Kak Jackson, keren ya. Dan kita tahu bahwa Kak Jackson memang adalah fans fanatiknya Michael Jackson gitu. Nah, kalau berbicara tentang musik hip hop. Nah, kalau di dunia hip hop kan tadi sudah sempat bilang bahwa awal-awal ngedance suka mendengar lagu-lagu hip hop dari negeri jiran nih, ya Malaysia gitu. Tapi kalau Kak Jackson sendiri punya sosok idola nggak sih yang menjadikan Kak Jackson sebagai pedoman, saya paling suka dia itu adalah role of model saya nih di dunia hip hop gitu. Kira-kira siapa dan kenapa Kak Jackson memilih orang tersebut? Untuk di Indo atau? Bebas. Saya selalu berpindah, maksudnya tidak jadi patokan satu orang atau satu idola. Saya tuh banyak yang saya ambil jadi berarti idola. Tidak terlalu fanatik ya? Tidak terlalu fanatik. Saya orangnya kayak dari Taiga tetap saya ikut kayak gitu, Eminem atau siapapun itu, saya ikut. Oh, caranya kayak gini-gini dalam mau di luar negeri atau di dalam negeri sendiri begitu. Kayak dulu saya Koji, saya banggakan sekali itu. Bang Igor saya Koji, Bang Eko Show, sampai yang terakhir Young Lex. Maksudnya struggle-nya sampai usahanya sampai ke atas itu titik itu saya ikutin semua tuh. Saya ikutin sampai dia seperti yang sekarang itu. Jadi memang yang senior yang sudah mulai berkarir lebih dahuluan dari Kak Jackson itu memang semuanya punya stylenya masing-masing, ciri khas masing-masing, dan kita bisa belajar dari semuanya ya. Dan ambil contoh juga dari situ. Contoh yang baik. Kalau satu yang ada yang pokoknya masing-masing kita bisa dari diri sendiri sih, kan ada orang yang idolakan sang idolanya itu fanatik banget kan. Jadi fanatik sekali tuh, dia tidak mau kayak idolakan orang lain lagi. Dia tetap yang itu sampai terus mau itu dia masih berkarya atau tidak, tetap dia idolakan orang itu. Tapi kalau saya untuk pribadi saya sendiri, maksudnya pribadi saya sendiri itu siapa saja pokoknya yang jadi yang lebih dari saya, maksudnya lebih dari saya dan bisa jadi contoh, itu saya idolakan semua. Pasti diidolakan. Mau dari cara, maksudnya dari hip hopnya sendiri atau cara hidupnya,
cara perjuangannya dari nol itu sampai atas itu kayak gimana, itu saya ambil satu-satu. Kalau si Yang Lex sendiri itu saya contohi, maksudnya ambil contoh dari dia dari nol itu. Iya. Walaupun Dari banyak yang proses dulu dia, ejek ya. ejek dia rap memang gini. Saya tidak peduli, maksudnya caranya bertahan di situ itu susah loh. Wow. Itu cara bertahan di hip hop atau di apalagi dibully apa sampai sekarang sampai dia hebat dan dia bisa buktikan bahwa, makanya itu yang saya pengen Pengen ambil, juga ambil pengen kayak hikmahnya, pelajaran dari setiap perjalanan senior-senior lah kalau mau Senior-senior. dibilang ya. Senior-senior di dunia hip hop, menjadi seorang rapper yang baik dan terkenal itu seperti apa, yang produktif itu seperti apa, dan semua pelajaran itu diambil dari orang-orang ini ya, luar biasa. Nah kalau Kak Jackson sendiri, sebenarnya kan gini, kalau kita mau bandingkan nih Kak Jackson ya, kita kalau mau bandingkan bahwa ini mohon maaf ya, kalau koreksi kalau saya salah ya koreksi kalau saya salah. Hip hop, aliran hip hop di Indonesia dengan musik hip hop yang di luar itu kan kayak perbedaannya jauh sekali ya. Maksudnya orang-orang di luar sana, kalau di hip hop itu kaya banget. Iya kan, kayak di Amerika dan segala macam tuh kayak wah ini aliran yang memang disukai oleh mereka gitu loh. Tapi kalau di Indonesia ini kan kita banyak sekali genre musiknya gitu kan. Nah, salah satunya hip hop gitu. Dan hip hop itu katanya ini kata netizen tidak bisa menghidupi untuk jangka panjang, untuk masa depan. Nah, kalau Kak Jackson sendiri menanggapi hal seperti ini seperti apa? Kalau pribadi saya sendiri, saya tanggapi hal itu, kalau di luar yang tadi kayak Kak Andi bilang emang betul. Di luar kan pasarnya itu hip hop, wah besar sekali, itu besar sekali. Kalau di Indonesia, maksudnya yang lebih dominan kan orang lebih larinya ke koplo, kayak lagu-lagu joget gitu, apalagi gitu anak-anak timur kan. Tetap Tenda Biru, kalau lagu joget tidak mungkin lagu-lagu rap di dalam kan. Benar, lagu-lagu di sekolah. Tetap operator kasih mati, ganti lagu. Nah kayak gitu, jadi di sini sendiri orang-orang lebih dominan, lebih memilih lagu kayak joget gitu atau lagu-lagu galau karena memang tidak tahu angka, pokoknya grafik putus cinta di Indonesia mungkin juga banyak. Jadi lebih memilih itu. Kalau lagu-lagu kayak di luar sana itu kayak di Amerika dan lain-lain itu kan lagu-lagu bragging semua kan. Iya benar. Kayak lagu-lagu bragging itu lebih diminati penduduk sana. Tapi kalau di sini agak jarang karena emang marketnya yang memang orang lebih relate dengan lagu-lagu cinta. Makanya itu jadi PR juga buat teman-teman yang berjuang di hip hop. Tetap berkarya aja. Pokoknya walaupun mau jatuh bangun yang penting bertahan. Bertahan di hip hop itu, kalau cuma panas-panas di hip hop, wah itu tidak akan. Panas-panas kayak ayam ya udah hilang gitu. Salah satu visi misi juga untuk bisa penduduk Indonesia bisa terima. Kalau lebih banyak yang menggemari musik hip hop rap kayak gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ya. Jadi apapun alirannya, ya kita saling support, kita saling dukung ya. Ini juga memperkaya sebenarnya ya aliran-aliran musik yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah hip hop. Nah, sempat kemarin juga Kak Jackson buat kolaborasi bareng sama Eko So. Oh ya, nyari sama apa di hip hop. juga Kak Toton Karibo yang nyari apa di hip hop, nyanyi bareng dong. Nyari apa di hip hop, nyari apa di hip hop, lo dapat apa di hip hop, dapat apa? Sudah lama berjuang. Nah itu makanya kenapa akhirnya saya bilang, oh ini kayaknya pertanyaan yang bagus nih. Sebenarnya nyari apa sih Kak Jackson di hip hop? Itu kembali kayak lagu di dalam isi lirik yang saya sama kakak Eko, kakak Toton itu kembali kayak ada yang untuk mewakili teman-teman juga. Terus itu kayak diri kita sendiri. Maksudnya selama ini kan kayak susah panggung, apalagi corona kemarin kayak gitu. Hip hop sudah dapat apa? Itu kayak pertanyaan dari biasa tetangga atau saudara-saudara. Sudah dapat apa? Kayak jadi Eminem atau siapa? Taiga atau belum? Udah kayak gitu belum? Soalnya kan kayak orang-orang tua banyak juga yang memang bangga kalau anaknya itu maksudnya berkarya buat lagu atau tampil di media. Cuman kan di timur ini banyak yang orang tua yang berpikir anak harus PNS, harus anggota kayak gitu. Itu juga banyak sekali yang saya alami juga kayak gitu Kak Jackson. Tapi saya mau kasih tahu di sini maksudnya tanpa semua Tuhan kasih jalan itu. Saya percaya selalu Tuhan kasih
kasih masing-masing orang bakat atau jalan masing-masing. Iya. Ya tidak tahu mungkin walaupun orang tua yang mau anaknya harus jadi anggota atau jadi TNI atau jadi PNS, itu kalau Tuhan sudah takdirkan untuk dia jadi musisi atau jadi penyanyi rap atau jadi apa begitu, itu takdir. Iya, Maksudnya mau nggak itu mau sudah, harus tidak dukung. mau harus dukung. Iya kan? Makanya. Nah, kalau dari keluarga sendiri nggak dukung? Dukung sepenuhnya ya? Dulu pulang buat lagu atau apa tuh, rotan tunggu, pang. Pulang dance itu yang belum buat pekerjaan rumah atau apa pukul. Masih ada apa tanggung aja. jawab yang lain yang memang harus didahulukan. Karena memang orang tua dulu belum terlalu percaya kan, ini buat apa, ini cuma hobi-hobi yang sembarang yang tidak menghasilkan gitu, ngapain ya kan. Disuruh pulang, stop untuk kayak gitu-gitu apa segala macam. Tapi setelah sekarang ini Kak Toton balik lagi ke kampung halaman, tanggapan orang tua pasti berbeda dong. Puji Tuhan sekarang yang dulunya panggil apa namanya, saya sudah walaupun sedikit sudah bisa buktikan yang dulunya saya teriak-teriak, mama coba tolong kirim gini. Iya. Nah, 100 200. Sekarang tanpa orang tua minta, saya, mama udah masuk itu. Wih, Kayak gitu. ngeri ya, kita berikan tepuk tangan dong. Ini wow, luar biasa. Emang di balik kesulitan tuh pasti ada kemudahan gitu ya. Jadi memang proses setiap orang berbeda-beda gitu. Dari awal Kak Jackson juga mungkin ada keluarga yang agak underestimate terkait pilihan hidup Kak Jackson untuk menjadi seorang rapper, tapi pada akhirnya pun dengan konsistensi itu membuat keluarga menjadi dukungan, ya pendukung pertama, ya support system lah, gitu. Nah kita kalau berbicara tentang Kak Jackson punya karya-karya nih, honestly saya suka Kak Jackson punya konsep video, liriknya juga sarkas, gitu kan, terus juga style Kak Jackson, pokoknya Kak Jackson punya fashion yang bagus, seriously. Di setiap musik videonya Kak Jackson. Nah sekarang yang jadi pertanyaan itu, Kak Jackson mikirin semua yang detail itu seorang diri kah? Atau kayak misalkan oke, konsep video harus kayak begini, harus kayak begini, harus kayak begini, itu semuanya pure dari Kak Jackson sendiri atau memang ada tim belakang yang memang bertugas untuk mengatur setiap kontennya Kak Jackson ini? Ada tim, maksudnya ada teman-teman yang memang selalu saling support, saling bantu untuk kayak hal-hal kayak gitu. Kalau kembali kayak tadi kayak fashion gitu, itu yang saya pikir sendiri. Tapi kalau untuk sampai konsep video atau kalau lagu sendiri juga itu saya memilih tema. Kalau video saya selalu kayak lagu, contoh ada sponsor kayak gitu. Saya mau harus lagu ini kayak gini nih. Kayak gini. Cuman nanti dia yang orang dari videografernya, yang tim itu yang nanti luruskan, oh harusnya kayak gini. Oh dia sudah kayak gini nih. Karena mungkin sudah sudah jalan bareng dari dulu, makanya udah lama juga, cukup lama, makanya dia bisa paham. Oh Jackson orangnya kayak gini, karakternya, videonya harus kayak gini nih. Jadi konsep lagu kayak mellow atau yang keras dia bedain. Kayak gitu. Iya, wow, luar biasa, dan akhirnya kita bisa melihat ya, bisa menikmati setiap karya-karya yang Kak Jackson dan kawan-kawan buat, dedikasikan untuk musik hip hop juga, dan ini anak dari Indonesia Timur teman-teman. Jadi kita patut untuk berbangga, dan sama seperti Kak Toton, saya mau say thank you buat Kak Jackson juga karena musiknya keren, terus juga konsepnya bagus. Karena jujur Kak Andi pun juga orang yang sangat perfeksionis sebenarnya. Karena ketika saya menonton sesuatu, saya melihat bahwa oke, ini dipikirin secara matang, ini part ini dipikirin secara baik, dan ketika nonton musik videonya Kak Jackson, wow, you did so great. Siap. Tepuk tangan lagi. Thank you, Kak Andi. Luar biasa. Oke, Kak Jackson, ini kalau berbicara tentang tantangan nih, ya, selama merintis menjadi seorang rapper, apalagi dari Timur nih. Iya kan? Sebenarnya kita nggak mau bedain dong, Indonesia tetap Indonesia gitu. Tapi maksudnya bumi kelahiran kita tidak lupa, ya kan? Maluku tetap di hati. Benar ya? Maluku tetap di hati, dan sebutan sebagai orang Timur pun juga tetap di hati. Gitu. Benar ya? Setuju untuk itu ya? Setuju. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang tantangan tersendiri sebagai seorang rapper dari Timur Indonesia, gitu. Merintis karir di hip hop Indonesia itu seperti apa sih menurut Kak Jackson?
ada nggak sih tantangan yang sangat, aduh kayaknya sulit banget untuk tembus pasar ini? Atau mungkin ada hal-hal yang menghalangi Kak Jackson untuk kayaknya agak susah deh gitu. Untuk hal itu kalau pribadi saya sendiri itu kembali ke pribadi saya sendiri. Saya orangnya tuh tabrak saja. Sama ya kayak Kak Toton kayak Kakak juga Toton. tabrak juga ya. Saya main tabrak, makanya saya selalu satu otak dengan Kakak Toton, makanya Kakak Toton rasa juga satu otak dengan saya. Itu karena itu memang itu orangnya tabrak aja pokoknya. Mau itu bagus atau tidak, orang terima atau tidak, buat saja dulu. Buat saja dulu karena tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang kalian buat hari ini dan orang tidak suka hari ini, itu akan orang suka di Ke depan nanti. gitu. Contoh aja, saya ambil contoh kayak gini, contoh lagu-lagu yang udah lama yang sudah tidak dipakai nih. Sekarang kan naik di TikTok. Yang dulu orang bilang, ih lagu ini kotor. Iya, jadi Kayak, viral gitu ya. Viral. Benar. Jadi Kayak memang Chaps pakai motor yang Young Lex punya, Young Lex kan. punya. Dulu kan orang tidak terlalu ini. Sekarang sudah naik Sekarang lagi. jadi viral di Chaps pakai motor, Chaps pakai. Iya benar ya. Di Chaps pakai TikTok apa? sekarang lagi viral itu. Ya jadi memang terus berkarya aja. Iya. Nanti kalau misalkan intinya jangan putus asa ya gitu ya Kak Jackson ya. Makanya saya setuju dengan Kakak Toton bilang uang itu di belakang dulu. Pokoknya usaha dulu, usaha. Usaha Tuhan sudah kasih kita tangan, kasih kita otak untuk berpikir, kasih kita mulut untuk berbicara. Makanya betul yang Kakak Toton, saya nonton podcastnya Kakak Toton kemarin. Iya. Betul. Kalau masih pinjam, teman-teman kan bisa pinjam. Ya intinya kemarin kan Kak Toton tuh memang sosok yang pintar lobby juga. Lobby, orang lama, orang. Iya orang yang sepakat di bidang lobby-lobbyan gitu ya. Akhirnya memang terciptalah satu konsep video yang bagus ya, dan memang secara kualitas liriknya juga akan kita bahas nanti itu ya, karena saya juga kalau ada tuh yang kayak Kak Jackson punya satu lagu yang menurut saya sangat saya suka karena itu kayak menyindir orang-orang yang suka flexing. Oke. Loyal. Ya kan loyal itu loyal itu sangat menyindir orang-orang yang suka pamer-pamer tapi ujung-ujungnya itu bukan punya sendiri gitu ya. Oke, kita akan bahas tentang hal itu di segmen selanjutnya teman-teman, dan pastinya masih bersama Kak Jackson Seran di Mbak Omong Nonstop, Sonde Asal Mbak Omong. Kita lebih memikirkan sesuatu yang lebih baik untuk masa depan ketong. Kita Seran itu asal usul itu emang mata marga ini dari NTT. Mama selalu kayak sampaikan untuk saya itu harus jadi manusia pokoknya.